pembagian sabdamu yang kudus. Kiranya Engkau memimpin kami melalui hamba-Mu, sehingga penguraian penjelasan ini boleh membawa kami menemukan kebenaran yang Engkau ingin sampaikan kepada kami sebagai jemaat dan anak-anak-Mu ini yang membutuhkan akan sabda-Mu Bapa. Ruangan hati kami dan pikiran kami adalah sepenuhnya ada di dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Karena itu kami rindu akan sabda-Mu, kami haus akan sabda-Mu, dan kami mau belajar taat kepada Dikau yang sangat mengasihi kami dan memberkati kami. Terpujilah Dikau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama membuka dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus 11. Korintus 11 kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-21 bagian B sampai ayatnya yang ke-30. 2 Korintus 11 ayat 21 bagian B sampai ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu mencermati di Alkitab, saya akan membacakannya untuk semua. 2 Korintus 11 ayat 21b sampai ayatnya yang ke-30. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 bulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk, bahaya dari banyak pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikian Injil, demikian firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Haleluya. Kasih Allah yang menguatkanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya memikirkan, membaca firman Tuhan, merenungkan, lalu ada satu gagasan yang muncul dari teks ini. Kemudian saya menuliskan bagi diri saya, dan saya berkata begini, saudara. Ketika seseorang kemudian mengenal
kelebihan Dia. Dan pada saat yang sama kelebihan itu dipandang sebagai sebuah kelemahan. Maka itu tanda bahwa orang tersebut menyadari Tuhan hadir dalam hidupnya. Saya ulangi kalimat ini. Ketika seseorang kemudian menyadari atau melihat kelebihan-kelebihan yang dia miliki, sekaligus itu juga adalah merupakan kelemahannya, itu pertanda bahwa dalam diri orang tersebut Tuhan hadir, saudara. Saudara, mengapa saya mengatakan demikian? Oleh karena kita harus kemudian melakukan sebuah pembedaan yang mendasar, bahwa seringkali manusia akan jatuh di dalam salah satu pola berpikir adalah melihat kelebihan dia sebagai dirinya sendiri semata-mata. Kalau sudah melihat kelebihan dirinya sebagai diri sendiri semata-mata, maka otomatis orang lain akan tersingkir dari hidupnya. Yang ada adalah dirinya sendiri. Begitu dirinya sendiri terus melihat sebagai sebuah kelebihan dan keagungan saudara, maka ruang itu akan terbuka bagi dia untuk jatuh di dalam kesombongan, keangkuhan, dan ketinggian hati saudara. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang kemudian membaca baik bahwa kelebihan yang Tuhan titipkan kepada dia, entah itu fisiknya, entah itu intelektualnya, entah itu kebijaksanaannya, entah itu karakter yang baik, atau hal-hal lain yang diberkati oleh Tuhan Allah. Lalu kemudian dia melihat itu juga sebagai satu titik kelemahan juga yang ada pada diri dia. Maka orang itu akan kemudian dengan segenap kerendahan hati di hadapan Tuhan Allah dapat mensyukurinya dan dapat juga menempatkan dirinya dengan baik bersama dengan orang-orang yang lain saudara. Maka tidak heran Bapak Ibu saudara, ketika kita kemudian melihat masyarakat yang begitu luas dalam panggung hidup orang saat ini, akan ada banyak orang yang menggeserkan Tuhan Allah dari hidupnya, dan yang ia akan lihat adalah bagaimana dirinya sendiri bisa dan mampu. Dirinya sendiri ingin dijadikan sebagai sebuah prioritas. Dirinya sendiri akan kemudian berusaha nama dia yang disebut, maunya dia yang diagungkan, maunya dia yang dimuliakan, mau dia yang dipuja-puja saudara. Dan dunia sekuler yang ada atau dunia sosial yang besar ini sangat terbuka hal itu Bapak Ibu saudara. Dan ruang ini sangat mudah bagi kita juga masuk ke dalam. Lalu kemudian kita bisa membanding-banding atau mempertandingkan diri kita dengan orang lain saudara. Pada waktu kemudian kita mempertandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita kemudian merasa nyaman kalau kita lebih baik saudara. Hati-hati Bapak Ibu saudara, ketika kita rasa diri lebih baik dari orang lain, lebih unggul dari segala yang kita punya dan dia tidak punya saudara, maka itu tanda bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Itu tanda bahwa berita Natal Allah datang menjumpai kita adalah Allah yang belum terbuka dalam hidup kita, belum membuka hidup kita sepenuhnya dikontrol oleh Tuhan Allah saudara. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita bicara tentang berita Natal, ketika kita berbicara Allah datang menjumpai kita, Allah hadir dalam hidup kita, maka yang teragung bukan kita, tetapi Tuhan Allah saudara. Yang besar dan mulia dalam hidup dan diri kita bukan kita, tapi Tuhan saudara. Yang patut ditinggikan dan diagungkan, yang patut mendapat penghormatan, pujian dan penyembahan bukan Alfred Moring, tapi Tuhan Allah saudara. Perhatikan baik Bapak Ibu saudara, dunia sekuler, dunia sosial begitu terbuka. Sikut menyikut, saling menyayangi, jatuh menjatuhkan, merupakan sebuah deklamasi hidup manusia yang tidak pernah henti. Maka dalam perspektif inilah saya ingin saudara-saudara semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, maka kita punya pola berpikir yang berbeda. Kita punya pola pikir yang berlainan sesuai dengan terang firman Allah.
semakin kita melihat ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan titipkan melalui diri kita, semakin kita tahu bahwa kelebihan itu juga adalah kelemahan kita. Sebab apa yang ada dalam hidup kita adalah Tuhan Allah yang hadir. Bukan kelebihan itu yang kemudian menjadi kesombongan kita, saudara. Hati-hati baik saudara, ini menjadi bahaya yang besar. Bagaimana kemudian orang akan merasa sombong dari kecakapan dan kelebihan yang Tuhan kasih. Sekarang lihat saudara di kiri kanan dan bilang, hati-hati dengan kelebihanmu, lo jangan sombong ya ngomong. Ngomong. Saudara, ini penting. Bapak Ibu dengan saya langsung menyadari betul. Begitu kita bicara Natal, kita bicara Tuhan yang datang. Oke. Begitu kita bicara Natal, Tuhan yang besar kuasa maha segala-galanya hadir dalam hidup saya, hidup kita, hidup umat Kristen, hidup gereja Tuhan. Maka tidak ada satu manusia pun, gereja manapun, orang Kristen siapapun, untuk kemudian merasa diri lebih baik dari orang lain. Semakin merasa Tuhan memimpin dari kelebihan yang Tuhan beri, semakin kita tahu bahwa karena Dia, hanya anugerah Dia semata, hanya kasih karunia Dia semata, hanya karena belas kasihan Dia, hanya karena titipan Dia, hanya karena pemberian Dia, bukan karena apa-apa. Maka perspektif kekristenan ini berbeda dengan dunia luar. Orang boleh kemudian menyayangi satu dengan yang lain dari kelebihan yang dia banggakan. Tapi umat Kristen akan melihat dari titik kelebihan itu juga kelemahannya. Dan dia selalu akan mensyukuri, Tuhan ini karena Engkau, bukan karena aku. Saudara, dengan demikian maka kita akan menemukan satu kehidupan yang betul-betul memaknai Natal secara real, memaknai Natal secara konkret dalam hidup kita. Saudara, lalu dari situ kenapa saya kemudian membawa Bapak Ibu memahami hal ini di awal, dan kemudian kita melihat kalimat Paulus. Pada waktu Paulus mengatakan di pasal yang ke-11 ayatnya yang 30, dia katakan demikian. Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 11 ayat yang ke-30 yang tadi. 1, 2, 3. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kenapa Paulus bisa berbicara seperti ini, Bapak Ibu? Ketika kita kemudian membaca atau tadi sudah baca, maka Bapak Ibu akan melihat bagaimana Paulus dengan emosinya yang tinggi menghadapi guru-guru palsu yang meragukan kerasulan dia dan juga integritas Paulus. Nada bicara dia itu marah. Maka saya baca tadi, kalau Bapak Ibu ikuti intonasi saya, sebetulnya intonasi saya mengarah ke sana. Ayatnya yang ke-21b. Tetapi jika ada orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang yang berani? Aku juga orang yang berani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Kata Paulus, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar
kemudian berusaha untuk membela diri sebetulnya. Tetapi yang membuat kemudian saya sejenak berhenti adalah pada waktu dia berbicara di ayatnya yang ke-30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Begini, kalau seseorang kemudian dipojoki, kita akan menunjukkan, gua ini siapa? Lu siapa? Begitu ya. Saya pikir ini real seperti itu. Mau tunjukin diri saya, diri lu siapa? Saya ini orang berjasa buat DKI Jatinegara. Banyak yang saya lakukan, Anda siapa? Anda belum apa-apa, gua lebih. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya Paulus sedang masuk di dalam pergolakan itu. Cuman kenapa dia kemudian mengatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah dalam kelemahan. Nah, ini yang saya ingin Bapak Ibu melihat sebagai sebuah kacamata baru, sebuah kacamata yang berbeda, yang tadi kemudian dia terbawa masuk dalam satu tingkat emosi yang tegang, membuat daftar-daftar diri dia yang menonjol. Tetapi karena dia di dalam Kristus, maka melihat keunggulan ini sebagai satu titik lemah. Ini pola berpikir yang paradoksus. Sebuah pola berpikir dengan orang yang kalau kemudian ingin menampilkan dirinya, dia akan tampilkan saya lebih dari orang lain. Udah, yang menonjol siapa? Diriku. Tapi Paulus kita tahu adalah seorang rasul besar yang kemudian mengalami satu perubahan dengan Kristus, sehingga daftar yang dia berikan itu disampaikan oleh dia sebagai satu kelemahan. Kelemahannya di mana Bapak Ibu Saudara? Ini kelemahannya. Bahwa secara sebuah etimologi yang dia katakan, sebetulnya apa yang saya sampaikan, kelemahanku adalah semua yang saya capai dari tubuh saya di dalam daging, dari kedagingan saya. Artinya saya diciptakan dari tubuh daging, dan itu terbatas. Pikiran saya, kemampuan saya, upaya saya, kerja keras saya, doa saya, semangat saya, semua itu mengalir dan menyatu dari tubuh saya sebagai manusia dalam daging. Dan karena itu, saya memahami bahwa apa yang saya dapatkan itu bersumber dari kelemahanku juga. Beda Bapak Ibu lihat. Melihat sebuah hasil dan membanggakan diri atas hasil, dengan melihat diri sebagai manusia dari kedagingan mencapai hasil, tetap melihat diri sebagai manusia dari daging lemah. Beda cara pandangnya beda. Beda dengan orang yang kemudian lupakan diri dia dan kemudian memunculkan kelebihannya, lalu merasa diri dia paling itu oke. Beda. Ini beda dengan orang yang kemudian tahu ini kelebihan, ini Tuhan pakai dia, Tuhan bekerja banyak dan dia luar biasa. Tapi dia tahu dari tubuh saya yang lemah. Ini terjadi oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena perjumpaan dia di dalam Kristus Yesus atau dengan Kristus, dengan Tuhan. Hanya perjumpaan itulah yang membuat seseorang kemudian mengerti dengan baik bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan akan nyata. Di dalam kelemahanlah seseorang patut bermegah, bukan supaya berpura-pura. Gua berpura-pura dulu di dalam kelemahan gua, supaya saya kemudian pura-pura dan merasa bangga. Itu artinya saya kemudian ada semacam trik dengan Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ini real betul bahwa dia mengerti diri dia sebagai manusia, dan Tuhan yang hadir menciptakan diri dia sebagai manusia terbatas. Dan begitu Tuhan hadir, maka dia semakin merasa adalah orang yang lemah. Perhatikan baik kalimat Yohanes Pembaptis mengatakan, dia semakin bertambah, aku semakin kecil. Saudara sekalian, saya kira Bapak Ibu ini menjadi pesan penting bagi kita di dalam kita mengerti tentang kasih karunia Tuhan yang besar yang menguatkan kita.
Kita mengerti di situ bahwa kasih Tuhan begitu besar. Dia menguatkan saya ketika kita mengerti dari konteks yang demikian. Maka Bapak Ibu, kita akan membangun satu hubungan dalam hidup kita dengan sesama dan Tuhan dengan hubungan yang lebih bersih. Satu kali ada seorang bapak dengan keluarganya, anak-anaknya. Orang ini termasuk pejabat yang cukup penting di satu tempat, satu daerah. Mereka mengunjungi satu kampung desa. Saudara, pada waktu datang di desa itu, orang desa kalau Bapak Ibu menemui umumnya yang sangat belum begitu mengenal pembangunan secara rumah batu, rumah semen seperti ini, umumnya mereka memiliki rumah panggung. Dan rumah panggung itu biasanya mereka pakai alas. Kalau papan itu lebih modern, karena papan kan sudah ada sensor. Setelah ditebang lalu di scarf, licin, mereka bisa atur. Tapi yang lebih bukan primitif, tapi yang lebih lama lagi, belum ada perkembangan itu, biasanya pelepah pohon pisang, pohon pinang. Yang kalau orang Jawa atau Papua kan biasanya merah. Bukan pelepahnya tapi kulitnya, pohon di batangnya itu dibelah, isinya dikeluarin lalu diratakan. Nah, itu yang akan dipakai sebagai lantai kalau rumah panggung. Kalau kita sebut nimbun. Kalau enggak, pohon sagu ditebang, isinya diambil, lalu kulitnya kemudian dikupas, diratakan, dan itu akan dijadikan sebagai alas untuk lantainya. Dan tidur di sana lebih dingin, saudara, daripada AC. Dan rumah saya juga seperti itu. Pak Yadi pernah datang ke sana, saudara. Nah, bapak ini dengan keluarganya ke sana, saudara, ke salah satu tempat. Lalu sampai di sana, anak-anaknya ini tidak mau duduk di lantai seperti itu, karena bagi mereka adalah kotor. Dan orang kampung tempat tidurnya Bapak Ibu bukan kasur umumnya, itulah tempat tidur dia, lantainya. Cuma dia akan mengambil satu tikar, lalu kemudian membukanya dan tidur di sana. Sesudah bangun pagi dia akan lipatkan tikarnya baik dulu, lalu kemudian ikat, dan dia akan taruh di pojok atau di tempat bagian atas rumah biasanya. Karena bagi dia itu sangat privacy dan untuk tidur tidak boleh untuk sebar-sebar. Tapi karena anak-anak yang sudah remaja ini merasa jijik dengan kondisi rumah seperti itu lantainya, mereka minta harus ada pengawas dia. Maka si bapak keluarga di sana mengambil tikarnya untuk dia tidur itu, lalu kemudian membukanya, dan mereka duduk di sana, saudara. Saya sedih melihat. Dan mereka makan juga di atas tikar tempat keluarga ini biasa tidur. Saudara, saya tidak bisa banyak berpikir. Bagi saya ini adalah sebuah potret yang tidak terlalu bagus, saudara. Itu kesombongan yang tinggi sekali, saudara. Tuhan berkati, Tuhan berikan semua itu, dan Tuhan limpahkan padamu. Tapi harus juga tahu bahwa ada orang lain dalam segala kesederhanaan. Jangan sombong, jangan merasa diri paling ini, saudara. Rendahkan hati. Orang kampung juga tidur seperti itu, duduk juga biasa. Dasar terlalu banget, saudara. Saya lihat, saya perih hati saya, saudara. Saudara, ini bukan karakter yang kita lihat. Tuhan hadir dalam hidup kita, semakin kita nyatakan itu dan tahu itu, saudara, semakin kita tahu bahwa kita punya kelemahan yang lebih besar dimuliakan bukan kita, tapi Tuhan Allah. Itu Natal, saudara. Itu Allah menjumpai kita. Maka perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara. Tuhan memberikan kelengkapan-kelengkapan kepada Paulus juga. Paulus tetap melihat dengan kacamata ini. Dan itu artinya dia mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus.
Saudara, satu ketika ada seorang dokter mengunjungi satu tempat untuk melakukan pengobatan tahunan. Ada seorang bapak, saudara, dia sangat takut kalau dokter melakukan pemeriksaan. Maka bapak ini kemudian datang, menunggu tapi dalam posisi takut, was-was. Lalu pas gilirannya dia maju, bapak ini begitu maju mendekati dokter dan dia berkata begini, "Dok, saya itu orangnya pelupa." Lalu dokter tatap dia dan berkata, "Lupa apa?" "Saya lupa mobil saya parkir di mana ya?" "Terus saya juga lupa kalau saya pergi ke satu tempat. Saya lupa apa yang saya mau kerjakan. Saya lupa istri saya. Saya lupa ini." Dia derita bapak ini. Waktu bicara lalu dia mengatakan kepada dokter ini, "Dokter, kira-kira saya bisa dibantu apa supaya saya tinggalkan lupa ini?" Dokter terdiam sejenak lalu dia berkata begini, "Pak, sebelum Bapak bicara lebih lanjut, bayar dulu, ntar lupa lagi." Saya mau bilang begini, ntar lupa lagi, sekarang ngomong di kiri kanan. Kelebihanmu adalah kelemahanmu juga. Ayo ngomong. Hal kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-30 tadi. Paulus masih mengatakan, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Saudara, di dalam salah satu catatan yang ditulis oleh seseorang tentang Paulus, dia mengatakan begini, Paulus itu atau manusia diciptakan dengan memiliki 3 hubungan. Pasti punya 3 hubungan. Yang pertama adalah ia diciptakan untuk memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, dengan diri sendiri. Yang kedua adalah dia diciptakan untuk dapat memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah dia diciptakan untuk dapat memiliki hubungannya dengan Tuhan Allah. Nah, kita lihat satu-satu Bapak Ibu Saudara. Pertama adalah dia diciptakan untuk memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Di sini sering terjadi sebuah pergulatan. Pergulatannya apa? Seseorang biasa mengalami masalah dengan dirinya sendiri. Dia bisa tidak puas dengan dirinya sendiri, bisa marah dengan dirinya sendiri, tidak suka dengan dirinya sendiri, akan mengatai dirinya sendiri, "Lu bodoh, lu tolol, lu blow on," dan seterusnya. Dan orang yang tidak puas dengan dirinya sendiri, bermasalah dengan dirinya, kemungkinan besar jatuh di dalam perilaku bahkan pembunuh diri. Itu mudah. Maka seorang mengatakan bahwa seseorang itu waktu diciptakan ada hubungan dengan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri, dengan masa lalu. Dia selalu mau masa lalu, ingat dosa sekian tahun yang lalu, masih senar dalam ingatannya. Dan kalau lihat orangnya, wah, lu ini yang kau tahu. Itu karena apa? Berproblem dengan dirinya, saudara. Yang kedua adalah dengan orang lain. Begitu dengan orang lain, Bapak Ibu, kita tahu tidak terlalu mudah. Sudah bermasalah dengan diri, dengan orang lain sulit. Pergumulannya lain lagi, saudara. Maka jangan heran Bapak Ibu, rumah tangga adalah pribadi yang berbeda. Pada waktu pacaran melihat begitu indah, tapi sesudah married, la ilaha illallah. Kalau gua tahu lu dari dulu seperti ini, lu terbakar nikah dengan lu. Waduh, celaka 12. Diberkati di gereja, gua udah berjanji sih kalau nggak ganti gua tinggalin nih. Saudara lihat ini. Itu pergumulan dengan orang lain. Untuk membangun hidup dengan orang lain merupakan pergumulan seumur hidup. Ketiga adalah dengan Tuhan, saudara. Dengan Tuhan kita sulit, saudara. Pergumulan terus-menerus bagaimana kita bangun hubungan dengan Tuhan Allah. Bagaimana dekat dengan Tuhan Allah, bagaimana taat kepada Tuhan Allah, bagaimana melakukan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, dari 3 hal ini, begitu kita membaca surat-surat Paulus,
kita akan melihat Paulus mengalami pergumulan ini sebetulnya. Paulus sedang bermasalah dengan dirinya, dia juga sedang bermasalah dengan orang lain, dia juga bergumul dengan Tuhan Allah. Dengan dirinya dia pernah berkata bahwa dia lebih bekerja keras daripada rasul lain, Bapak Ibu Saudara. Wow, itu lain. Seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, tapi bisa kemudian menganggap dirinya lebih dari orang lain, Saudara. Lalu dengan orang lain bagaimana hubungan Paulus? Paulus pernah bersih tegang, berantem dengan Barnabas. Gara-gara Yohanes Markus, Saudara. Solisitannya dalam pelayanan terus, akhirnya pisah. Paulus juga pernah tegur Petrus di Galatia pasal 2. Di depan orang banyak, "Hai Petrus, jangan lu berlaku seperti orang munafik." La ilah. Saudara, Petrus itu rasul besar. Tapi seorang Paulus dalam relasi dengan orang lain ada problem, saudara. Dia tegur begitu keras di depan orang lain, dan Petrus pun terdiam, saudara. Berikutnya dengan Tuhan, saudara. Dengan Tuhan ini pergumulan yang berat. Tapi ketika Bapak Ibu saya balik membaca Korintus ini, saya harus terdiam banyak dalam perenungan saya adalah pada waktu dia berkata, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Paulus lagi-lagi kembali melihatnya adalah dia melihat ada Tuhan yang datang menjumpai dirinya. Tuhan yang membuka hubungan dengan Paulus. Tuhan yang membuka hubungan yang baik itu. Lalu Tuhanlah yang memberikan pendamaian dan juga pengenalan akan dia. Maka itu sebabnya ibu bapak, saudara, Paulus bisa mengatakan, "Aku bermegah dalam kelemahan." Semakin dia betul-betul mengerti arti perjumpaan dari Tuhan Allah itu. Arti perjumpaan yang begitu radikal sekali, yang membuat dia mengerti bagaimana dia menghayati hidupnya di hadapan Tuhan yang menjumpainya, saudara. Saudara, itu Natal sejati. Natal yang menggiring seseorang kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah. Saya ini siapa? Dengan diri saya, pengalaman saya atau pengalaman Paulus jauh, Paulus lebih banyak bisa dia tahu. Tapi begitu melihat Allah, begitu melihat Allah datang menjumpainya, saudara, maka itu yang kemudian membuat Paulus berani berkata, "Aku bermegah dalam kelemahanku." Saudara sekalian, saya kira ketika kita mau menghayati tentang perjumpaan Tuhan atas kita, maka Natal menyediakan ruang yang besar untuk kita menjadi seorang yang nothing di hadapan Tuhan dan sesama kita yang lain. Dan itu adalah kasih karunia. Dengan demikian kita berani berkata, kalau kita bermegah oleh karena Tuhan Allah. Oleh karena sayang dia, oleh karena pertolongan dia, oleh karena perjumpaan dia. Dan itu membuat kita menjadi orang yang menghayati betul Natal sejati. Tuhan hadir menjumpai kita. Saudara sekalian, saya punya satu lagu. Saya mencoba nyanyi, meskipun suara saya fals. Jangan ditertawain, saudara. Ini nekat. Lagu ini sekitar SD kelas 6. Saya dengar dari seorang penyanyi yang bernama Charles Padau. Dusun Kecil, saudara. Ada yang tahu lagu ini? Kalau saya nyanyi lagu ini, rasanya ingin pulang ke Papua, saudara. Lagunya begini. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganku
ingat sekali peristiwa Natal itu bersejarah penuh. Dan orang-orang di daerah ketika menghayati Natal Tuhan menjumpainya. Mereka akan menyambut dengan hati yang sangat sukacita, dengan penuh lapang dan terbuka. Dan dia tahu ini adalah Allah di atas segala Allah yang datang menjumpai dirinya. Mari Bapak Ibu Saudara membuka hati dan hidup kita kepada Tuhan Allah yang menjumpai kita dan membuat kita bersyukur atas kehadiran Dia, dan juga uluran tangannya atas setiap kita, di mana Dia mengundang setiap kita menghadiri hadirat Dia lewat perjamuan kudus. Dia membuka dirinya untuk kita bersekutu dengannya. Amin.